Kumu lebih jauh. Hadis beda 200 tahun aja kau percaya. Jangan kau lari ke hadis dulu. Bahas itu dulu. Jangan lari kemana-mana. Enggak begitu. Gini, kalau kamu bicara tentang sumber ya, sumber. Sebentar bang, saya belum selesai. Saya belum. Iya, saya tahu belum selesai. Tapi kamu jangan bahas lari kemana-mana. Lari ke Al-Quran lah, lari ke hadis lah. Nggak ada hubungannya tuh. Saya lagi Selesaikan dulu ini. inspirasi. Saya lagi ngomong soal jangka waktu. Tadi kan dia bilang. Iya paham, tapi poinnya bukan di situ. Biar paham kalau jangka waktu itu apakah menentukan. Tadi kan dia bilang di abad kedua. Makanya aku bilang Quranmu di abad ke-6 lebih jauh lagi. Kenapa kau percaya gitu kan? Sekarang Bang Herman, sekarang nggak apa-apa kalau percaya. Bentar dulu. Bang Herman, nggak usah bahas apa Quran hadis. Artinya kan aku sendiri nggak tertarik dengan itu. Siapa? Karena jauh dengan fakta sejarah primer, timeline juga jauh. Jadi bahas aja Bible. Kalau mau bahas eksternal Bible, bahas aja itu bang. Maksudnya, betul itu kata 100. Betul. Jangan kemana-mana dulu. Maksudnya gini. Konteks diskusi apa kita di sini itu dulu. Jangan keluar dari tema. Jangan keluar dari tema. Inspirasi kenapa kau bantu Bang Alwan sih? Santai lah. Ya, saya di sini sebagai penengah. Saya di sini sebagai host. Tapi kau motong. Motong. Yang motong siapa? Ustaz Alwan tadi menjelaskan yang motong siapa? Aku lah ngatur-atur orang yang punya komal. Kau tuh tamu loh Herman. Kau atur-atur orang yang punya komal, malu lah sedikit. Datang lagi satu nih. Kenapa? Malu. Udah, serahin langsung. Serahin. Nah. Oke, saya ya. Jadi maksud saya gini Bang Bang Alwan jangan jangan nyebut hitungan waktu ya. Karena kalau Bang Alwan nyebut hitungan waktu, Bang Alwan lebih parah lagi nanti bisa saya serang. Gitu ya, itu pertama. Terus Bang Alwan tadi bilang ada beberapa buku yang Bang Alwan baca, bahkan ada bukunya di Abang. Dari sekian banyak buku yang ada Abang bawa, atau saya sebutkan satu-satu dari tadi, sebagian besar mengatakan Yesus mati atau diserupakan. Jawab. Sudah, kalau sudah gantian bicaranya. Ya, jawab, silakan. Ya, dengarkan ya. Yesus mati yang ada di Flavius Josephus itu penambahan. Kita mulai dulu dari data yang paling dekat. Nggak usah dulu ke Marabar karena itu jauh. Atau Lucian itu kan mereka tidak hidup di zaman itu. Yang paling dekat itu Flavius. Itu data paling dekat yang kalian punya gitu. Data orang Yahudi. Karena Yesus itu orang Yahudi. Nah, kalau kita berujuk kepada data sumber itu tidak ada kisah Yesus itu mati. Karena lihat ya, coba. Satu-satunya sumber kekristenan itu internal kekristenan sendiri. Di dalam Bible itu sendiri yang sudah saya katakan tadi. Di dalamnya itu banyak cerita-cerita yang bertentangan satu sama lain. Yang membuat itu tidak jadi kredibel. Kadang bicara A, misalnya siapa yang menyidang Yesus? Apakah imam-imam atau Sanhedrin? Itu para penulis Bible bingung tuh. Siapa yang menyidangkan dia? Kapan dia ditangkap? Sebelum Paskah atau di saat hari Paskah? Bingung lagi itu. Ya. Di mana sejarah yang menceritakan ketika Yesus disalibkan itu ada zombie-zombie yang keluar itu. Zombie-zombie yang keluar dari kuburnya. Di mana fakta sejarah menceritakan itu? Di mana? Ya. Oke. Dari semua itu, dengerin dulu. Dari semua itu, ya, bukti eksternal kekristenan itu sangat dipertanyakan. Jadi kalau kamu katakan tadi, semua sejarawan Kristen mengatakan dia mati, bahkan saya tantang. Dalam kitab-kitab sejarah itu, cari kalau dapat. Oke, sudah Bang. Yesus bangkit. Ya. Udah ya, saya ya. Yang pertama Abang nggak bisa menunjukkan di buku sejarah di bawah 600 Masehi mengatakan Yesua diserupakan. Itu tidak ada. Tunggu, makanya saya belum selesai. Sebentar dulu Bang. Dengar dulu. Tadi saya baru mau singgung yang itu. Saya belum jawab yang itu. Begini. Kalau kamu bertanya sekarang tentang bagaimana Quran melihat kisah Isa. Apakah Isa itu diserupakan atau dibunuh? Gini. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu.
Pertama, dia tidak dibunuh, dia tidak disalib. Ya, dia tidak dibunuh, dia tidak disalib. Lalu apakah ada orang yang menggantikan dia? Nah, di dalam ini saya ceritakan tentang tafsir di dalam Al-Quran itu, atau tafsir Quran menceritakan itu ada dua versi. Versi yang pertama, ya, Ibnu Katsir dan lain-lain itu bercerita bahwa ada sosok yang diserupakan. Jadi dari kata syubbihalahu, ada sosok yang diserupakan. Tafsiran yang lain menceritakan itu bukan diserupakan, itu artinya kisah itu dibuat ragu. Mereka ragu dengan kisah itu. Itu kisah kila wa qal, kata orang Arab itu. Kayak beritanya simpang siur. Jadi ada dua penafsiran. Jadi kalau kamu tanya ke saya misalnya, siapa sosok diserupakan, berarti kamu menganggap saya berpemahaman seperti tafsiran A misalnya. Sementara faktanya tidak, deh. Saya itu berkeyakinan itu bukan sosok yang diserupakan, tapi kisahnya yang simpang siur. Jadi kalau kita bicara tafsir di surat An-Nisa itu kisahnya simpang siur, bukan berarti ada sosok yang diserupakan. Ini biar orang paham dulu konteks dalam Al-Quran itu tadi. Makanya kalau memang nggak bisa masuk ke ranah Quran, nggak usah masuk sana. Nah, di dalam apakah berita itu simpang siur? Nah, itu fakta menunjukkan itu simpang siur ketika kadang orang ini bicara A, atau penulis Injil ini bicara A, penulis Injil lain bicara B, atau C atau D, dan seterusnya seperti itu. Ya. Sudah ya. Oke, berarti sekarang kalau ada pemahaman Yesus diserupakan buang bakar, itu pertama ya. Kalau ada, mungkin di sini ada yang ngerasa diserupakan, tolong dibuang dan dibakar. Karena si abang ini katanya yang itu tidak benar, ya. Itu satu. Terus yang kedua, kita lagi bahas sejarah, kau lari ke dalam Alkitab. Kenapa kau takut ya? Ya, karena kau nggak punya basic sejarah, brother. Saya masuk ke sini, saya mau menelanjangi kamu. Karena sebenarnya kitabmu yang nggak punya basic sejarah, 100% kau percaya wahyus. Inspirasi kenapa? Kau masuk lagi? Kenapa? Kenapa Bang Inspirasi? Nggak mau bantu Alwan atau gimana? Iya, saya mau bantu. Nah udah, aku debat sama kau aja, gimana? Udah diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pandita Tung generasi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Unggul. Izin masuk. Ya, gurunda-gurunda, ini kita buktikan tadi ya, ada dua hal dulu saya. Langsung aja gas. Gaspol jangan pakai rem, Pak Supir. Yang pertama tadi disebutkan Ustadz Alwan ya, Josephus Flavius, orang yang dekat walaupun lahirnya tahun 37 Masehi. Jadi dia ketika Yesus diangkat ke langit masih jadi air. Tapi data tambahan ini bahkan Justus dari Tiberias, seorang sejarawan yang tinggal pulau kebenaran. Di sini gue tulis Dautit diragukan karena sudah dilakukan forgery dan penipuan-penipuan. Ya. Kemudian Josephus Flavius dalam bukunya nih yang tadi disebut Ustaz Alwan, Antiquities of the Jews ya. Dia juga telah dilakukan perubahan-perubahan oleh para penipu-penipu ya, sehingga dikatakan bahwa dia menulis tentang Yesus putra Maria yang disalibkan. Tidak benar ya. Pliny the Younger juga tidak benar. Jadi semuanya ini hanyalah kebohongan ya. Mereka tidak pernah menulis sejarah itu. Lalu di dalam Talmud ya, di sini disebutkan ini jahat sekali, ini kurang ajar ini ya, penghinaan kepada My Sweet Jesus dan maminya. Maminya dikatakan berzina dengan hansip Romawi bernama Pandera, jika disebutnya mereka oleh penghinaan bagi orang Kristen disebutnya Jesus bin Pandera ya, yang
slain atau disembelih lalu digantung di pohon. Kok di pohon? Lihat King James Version ya, hang on a tree. Ada di mana? Di Talmud. Menurut Talmud Sanhedrin 107b Buka dulu. itu dikatakan bahwasanya mereka membunuh Yesus dengan Buka cara dulu judul dirajam lalu digantung di pohon ya. dulu judul buku. Digantung di pohon itu ada di Buka King judul James buku. Version. Halo, selamat sore. Jangan terguncang, jangan terguncang. Ya, jadi di sini adanya pembantahan dari Al-Quran bahwa Yesus tidak dibunuh dan tidak disalibkan karena Allah tidak sudi utusannya yang mulia dihina, ditelanjangi, digebukin, ya ditusuk Gas pakai terus, tombak Ustaz Tunggul, lalu gas kau terus. jingkrak. Kabar gembiranya adalah pemetongan anak Maria, kau jingkrak. Manusia macam apa kau? Lanjut host, standby. Mantap. Ya, ada apa PC Dekung? Belum apa-apa kalian udah ketakutan ya? Kenapa ya? Sebenarnya takut? sebenarnya begini. Nggak ada yang takut. Bang Ngapain saya Inspirasi, takut sama Terus penyembah mayat? kenapa saya? Bang Inspirasi, sabar dulu Bang Inspirasi, sabar dulu. Sebenarnya begini ya, sebenarnya itu kalau kita buat ritme, jangan langsung ngegas. Orang kan jalan dulu 30 km per jam, santai biar tidak seperti terkesan buru-buru gitu. Iya, Tapi dari maaf wisatawan, soalnya pedal aku kan mobilnya otomatis nih, 2 pedal gas semua, mau injak rem tambah kencang. Enggak, ini hostnya yang nggak sabaran ini. Oh, kalau saya Ustaz Alwan, tali gasnya sudah putus. karena begini host, penting juga untuk mengedukasi. Tidak semua orang paham dengan apa yang kita bahasakan ini. Harus pelan-pelan ya, rem jangan kencang-kencang dulu. Biar kawan-kawan paham ya. Apa yang saya ucapkan tadi, lisan saya tadi itu tidak asal ucap. Bahwa misalnya kita tadi saya ajak dia untuk kita runut satu-satu dari Flavius Josephus dulu yang dia sebutkan tadi dari bukunya Antiquities. Itu interpolasi, itu betul-betul ditambahkan. Dan kalau kita lihat penambahannya itu betul-betul sangat Buka data Alwan. Alwan nih ngomong ngarang. Gue paling nggak suka kalau Tuh, gimana Ustaz Alwan kan? serius. bilang, Kalian kalau ngomong nasib, tuh kenapa kayak gitu? Memang Orang nasib kita lagi ini. ngomong, Jarvis, sopan santun Iya, lagi maksudnya pakai, gini, jangan celah gitu loh. Segala sesuatu itu sebaiknya kalau ngomong, oh ini buktinya seperti ini, kayak orang Kristen gitu. Bukan Kita gitu, kalau kamu kan ngomong, baru naik, kamu kan dengar orang lagi segala sesuatu ngomong. itu kita buka Jangan data kamu sambil celah gitu loh, bernarasi. kita nggak mulutmu diem dulu, ya. Guru saya lagi ngomong ngomong, kayak gini kayak kamu Muhammad. diam dulu cuplis, ya. Kalian Diam dulu cuplis. Udah Bun, Ya. udah biarin. Gimana Ustaz Lanjut, Alwan? Masih mau Ustaz. dilanjutkan Ustaz? Kalau saya begini Akhina, kalau ada orang begitu kan akhlaknya ketahuan. Nah, makanya saya Ini bilang Ustaz nama- Alwan, Anda orang yang kayak nggak gini ngerti cara nggak butuh diskusi. penjelasan. Ya kalau host begini, kalau dia nggak dengar. Ya udah kita gini. turunkan dia dulu, turunkan Siapa? Pipis. Ah ini saya kasih waktu Ustaz Alwan 5 menit. Kamu diam. Oh, terus? Udah, Kamu ngapain? diam. Oh, Itu udah ada waktunya kok. Saya adil kok di sini. monolog. Monolog apa sih? Sejak kapan Iya, kita Ya, gini, ngomongnya, ini Jarvis. teman-teman ya. Iya, itu udah ada Ajak waktunya 5 diskusi yang menit. enak. Kalau memang Justru ada karena- datanya, tunjukkan. Justru karena enak saya kasih waktu. Iya, supaya tunjukkan tertib. datanya, bukan ngomong. Kita lihat apa? Saya juga mau belajar dari kalian. Mana datanya? Gitu cara diskusi. Sudah, tadi Mana itu sudah datanya ditunjukkan gitu, datanya. Alwan? Kamu turun aja dulu dah. Berisik banget. Disuruh Turun turun. aja dulu. Ngoceh doang, nggak jelas Nanti kan? baru- Gimana Islam? Ustaz Alwan? Mau Turunkan dilanjutkan dulu, dah? Akhil. Turunkan dulu, nanti baru naikkan lagi. Jangan Ah. kita yang punya room, relax aja, nggak usah diajak debat, dia turunkan selesai. Itu kan host punya kemampuan itu. Kenapa mau diajak diskusi lagi? Kalau orang nggak bisa diajak diskusi. Jadi gini ya, Enggak, dia tadi pakai akun yang satu. The Voice kan, saya nggak mau naikkan. iya. Nggak mau naikkan Jadi saya. Jadi diturunkan. Lanjut. Nanti kalau dia mau naikkan lagi.
Biarkan aja dia Lanjut, lanjut, lanjut. kepanasan mendengarkan di bawah. Begini, data yang kita tunjukkan tadi atau ditunjukkan Ustadz Unggul itu kan nanti kalau mungkin ranahnya begitu kita sudah, dia kan dari tadi juga hanya menyanggah saja. Apa saya bicara dia potong kan. Tidak ada bantahan dari dia yang spesifik, yang dengan data, tidak ada. Hanya bilang itu tidak jelas lah, nggak ada sejarah. Itu kan namanya framing. Sementara yang saya paparkan itu ada basis datanya. Cuman apakah mau saya tunjukkan sekarang? Antum kan pernah lihat saya tampilkan data kan? Mana pernah saya bicara nggak pakai data? Lihat VT-VT saya itu. Kalau saya bikin VT, ada nggak saya tunjukkan di sini, di sini, di sini? Saya nggak perlu nggak perlu saya buktikan ke orang bahwa kalau saya bicara pakai data. Tapi dari tadi kan sudah kelihatan. Pertama, orang itu dia nggak paham sejarah. Di awal ketika saya sebut, misalnya dia sebut banyak sejarawan yang menceritakan Yesus mati, dia kan ingin compare dengan Quran kita. Ketika Quran menegaskan bahwasanya Yesus itu atau Isa tidak mati, tidak dibunuh, itu wahyu dari Allah. Lalu kita bagaimana membuktikan itu? Saya katakan, dan ini sering saya ulangi, dengan pembuktian terbalik. Begini, ketika ada orang mati, kita akan katakan mati kalau ada bukti bahwa dia mati, dibunuh. Misalnya, kita ada kasus orang mati dibunuh, mungkin ada pisaunya, ada buktinya, baru dia dibunuh kan? Kita bisa kesimpulkan dia dibunuh. Tapi kalau ternyata tidak ada bukti, maka yang terjadi bisa sebaliknya. Memang tidak ada pembunuhan di situ. Itu yang kami lakukan, itu yang kita lakukan ketika kita jelaskan bahwa bukti sejarah tidak menunjukkan bahwa Yesus itu mati, maka tugas dia membawakan juga bukti sejarah yang menunjukkan Yesus mati. Nah, kita kerucutkan, saksi sejarah yang paling dekat di masa Yesus itu adalah Flavius Josephus. Saksi sejarah. Karena dia mencatat, dia punya 15 jilid buku, 10 jilid utama itu cerita tentang sejarah Yahudi. Nah, ketika dia bicara tentang sejarah Yahudi itu, tidak ada disinggung Yesus. Tidak ada. Ujuk-ujuk di abad keempat itu baru ada tulisan itu. Jadi itu tidak pernah disinggung bahkan oleh bapak-bapak gereja sebelum Eusebius. Flavius Josephus, sejarawan ini dikutip oleh banyak bapak gereja karya-karyanya. Flavius Josephus ngomong begini, Flavius Josephus ngomong begitu. Dikutip oleh bapak gereja sebelum abad keempat. Tetapi tiba-tiba Eusebius dalam bukunya History of Church itu, sejarah gereja, dia masukkan bagian itu. Dia masukkan bagian itu, lalu dia katakan, ini aku ambil dari karyanya Flavius Josephus. Kutipan itu, kutipan. Kutipan, ya. Kutipan ini diambil dari bukunya Flavius Josephus. Dia menisbatkan tulisannya kepada Flavius Josephus. Apakah itu sah? Sama sekali tidak sah. Itu sebuah kebohongan yang dilakukan. Itu bertentangan dengan apa karya yang benar dari Flavius Josephus. Tapi sayangnya itu yang menyebar di buku-buku kekristenan. Sehingga kerap kali mereka katakan bahwasanya kematian Yesus diverifikasi oleh sejarah. Dulu ada Elia Meron juga mengatakan seperti itu. Bahwa sejarah mengkonfirmasi kebenaran Yesus itu mati di tiang salib. Itu bohong. Itu bohong gitu. Itu fakta yang tidak pernah benar. Nah, ini kalau kita kaji bagus kalau kita telisik satu-satu, tidak lompat kiri lompat kanan. Kita awali dulu dari Flavius Josephus. Bisa tidak kita buktikan bahwa itu interpolasi? Saya bisa buktikan. Sayangnya yang dihadapi ini orang yang hanya bisa marah-marah, menyangkal, memotong. Ini bukan level saya mau diskusi dengan dia memang. Gitu. Makanya tadi saya ambil alih Ustaz Alwan, kasihan ilmunya. Iya. Tapi dilibaskan dulu, libas dulu dia, gitu kan, dihempaskan, nah baru kita edukasi, gitu. Khair insyaallah. Intinya kawan-kawan yang dewa paham lah ya. Kalau modal marah-marah itu nggak cukup ya. Fadhal silakan. Dia itu sama seperti Tuhannya, harus kelihatan. Makanya setiap berdiskusi harus kelihatan, harus dilihat. Sama kayak Tuhannya, harus dilihat. Itu Sataluan. Karena dia ini tipikal itu jelangkung.
Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Naikin lagi host. Nah gitu, baru dia kepanasan kejang-kejang. Oke. Jawab pakai data, oke? Oke, Alwan, tadi kau tanya di mana bukti mayatnya lah, kuburannya lah. Sekarang mana bukti yang mayat dari yang diserupakan tersebut tuh siapa? Mayatnya di mana? Kuburannya di mana? Itu bola bisa menghantam kepala kau sendiri loh. Kalau kau pertanyaannya gitu. Kukira kau pintar, Alwan. Bisa nggak? Ini nyambung dah dengan yang kita bahas tadi. Iya, Nyambung. tadi Nggak kau bilang nyambung, gitu, tadi nggak kau bilang nyambung. gitu. Diam. Santai. Bang Alwan, tadi kau bikin narasi seperti itu. Dari mana fakta sejarahnya? Lalu kau bilang, kita juga bisa bertanya kan gitu kau bilang. Mana kuburannya dan lain-lain. Sekarang yang diserupakan jadi Yesua itu mana kuburannya? Ada tidak saya singgung mana kuburannya? Ada. Tadi kau pakai Ada. narasi ke arah sana. Coba kita tanya yang lain. Ada nggak? Ada kau jangan Jangan kamu berhalusinasi. Nggak ada kau yang halusinasi. Sekarang jawablah Bang, kalau kau pintar Bang, apa fakta sejarahnya diserupakan? Misalnya kau ada buku ini, atau kau tinggal bilang 100% wahyu, ku imanilah saja, gitu. Pertama Anda lagi berhalusinasi, itu yang pasti itu. Saya tidak pernah ngomong mana kuburannya. Yang tadi saya katakan itu ini biar kamu simak baik-baik dan coba kamu jawab langsung aja. Saya tanya tadi gini. Ada Yesus ketika mati, terjadi gempa, lalu kuburan mayat zombie-zombie itu bangkit ketika dia disalib itu. Mana fakta sejarah ada zombie-zombie bangkit dalam sejarah umat Yahudi? Oh, jadi kau mau masuk ke Alkitab? Ya, itu kan versi sejarah kamu kan di Bible itu kan. Yang kamu pakai Kalau menegaskan kau mau Yesus masuk ke mati kan. Alkitab, brother, nanti bisa kubuka Quranmu. Ini aku lagi ngobrol Enggak, sejarah loh. Justru yang kita gugat kau udah itu kelabakan soal keyakinan sejarah. Sebentar, keyakinan kamu Sebentar, kan kita mau main. kamu bicara sejarah ternyata Alwan, yang kamu kita mau kutip main kitab Bible kan. suci. Kita mau main kitab suci atau sejarah ini? Iya, sejarah itu yang saya tunjukkan yang tadi. No, kita mau main Alkitab Al-Quran. Begini, Fakta sejarah. itu relasinya Jawab dulu sangat sebentar, erat. Jadi biar kamu paham saya jelasin. No, biar kamu biar paham kita saya tahu jelasin. cara diskusi kita. Kita mau kemana? Saya jelasin begini. Enggak, Ketika karena kau masuk Alkitab, kamu percaya Yesus mati enggak? wait, ya mati Kamu lah, percaya karena di Yesus fakta mati sejarah ada. Fakta sejarahnya di mana kamu dapat fakta Lah, sejarahnya? sekarang kau ya dari tadi ya, kau tuh cuma bahas satu buku loh. Jawab aja, Herman. fakta sejarah Gimana? Yesus mati? Udah aku sebut banyak banget. Bagaimana Ustaz Alwan? Mau diambil alih enggak atau saya ambil alih nih? Tacitus, Yosefus, kau Iya, makanya kita beda satu-satu tadi. Tadi kamu nyebutin Flavius Josephus. Ya, Sekarang saya katakan kau itu di situ terus interpolasi. kau baca. Oke, kalau gitu gini, Ustaz Alwan, izin Ustaz Alwan ya, saya ambil alih ya, boleh? Boleh, silakan. Siap. Sekarang gini, kamu kan dari tadi udah nanya, kan? Iya, saya nanya balik, Ustaz Alwan. Kita bahas sejarah. Sejarahnya di mana Yahudi menggunakan kata us. Oke, jadi mau main kata ini. Bagus. Yesus tidak mengenal, Yahudi tidak mengenal kata us. Itu Yesus Memang asal Yesua, katanya dari memang mana? Yesua. Bah, Yosua dengan Yesus jauh beda. Ya, memang Yesua, Tidak kita. bahasa aslinya memang Yesua. Kenapa? Ada masalah? Yesus, Yeshua itu beda, Jo. Sekarang kau mau lari dari pembahasan barusan. Parah. Host kita sering ketemu. Ya, apa loh. nak? Enggak, kita kan sering ketemu. Kita lagi bahas apa? Kau lari kemana? Kau mau kemana? Yesus itu dari mana? Bentar, tadi kan kita bahas tentang kematian. Sekarang kau lari ke... Ini kan kita bahas, saya yang bertanya. Kita kan bahas masalah sejarah. Iya, sebentar. Yang itu mau kita tutup dulu atau... Yahudi nggak mengenal Yesus. Yang dia kenal adalah Yeshua, Hamasya. Yahudi nggak mengenal Yesus. Memang Itu Yesua Yesus asalnya berada. dari mana? Memang Yunani. Yesua. Oh iya. Memang Yesua. Lalu Yesua diterjemahkan ke... Kalau Yunani, Yesus masuk akal. Karena Yunani ada kata us-usnya. Brotherku, dengerin ya, brotherku. Yang pertama, dengerin ya, brother. Soal kematian mau udahan dulu atau gimana?
Udah, nggak usah dibahas itu kematian, lari kemana-mana. Ini aja jawab. Berarti kita tutup. Bilang dulu lah kau tutup gimana. Ngapain ditutup? Jangan begitu, Bang Soalnya Inspirasi kalau gini, tiba-tiba- Bang Inspirasi gini deh. Enggak, Memang sedikit persidangan lagi. mesti ditutup. Saya sedikit lagi mau turun dah, Bang Inspirasi. Bang Inspirasi bisa saya bicara dikit. Silakan Ustaz Talban. Ini Assalamualaikum Bang warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nabi, Bang Jeru. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam. Datangkan yang jago-jagonya kalau perlu Ya, semua Bang, ada. Bang Herman diturunkan aja dulu Diam Bang dulu Inspirasi. Herman. Coba lu diam dulu Herman. Lu emang punya ilmu apa? Bang Herman Punya ilmu. diturunkan dulu gini. Sombong kali ini. Begini ya, saya tunjukkan data aja karena saya lebih berpikir manfaat buat orang-orang. Ini bukan sekedar menang debat loh di sini. Ngapain kita debat-debat kosong-kosong buang-buang waktu? Saya kepingin ada ilmu yang bisa didapat orang. Ada manfaat. Ya, biar waktu kita bermakna gitu. Saya liatin ya kawan-kawan. Kalau kita bicara data ini misalnya ya. Sebenarnya ini tidak harus seperti ini di awal. Kalau ini sudah masuk begini, ini puyeng nanti kepala itu. Ya kita harus relax dulu, lihat dulu kapasitas. Kalau orang tadi itu betul-betul bukan lawan diskusi saya memang, nggak masuk kategori. Modal congor aja. Ini Betul. kawan-kawan ya, perhatikan ya. Jadi kita bicara Flavius Josephus dulu. Nih Flavius Josephus ini ada kalimat seperti ini, ya. Ini di dalam histori dia. Now there was about this time Jesus, a wise man. Ya, lihat. Yesus disebut sebagai a wise man, orang bijak. Ada ndak musuhmu, kau panggil dia bijak? Kau benci orang nih. Terus kau panggil dia bijak. Iya, bijak sekali. Misalnya ada orang Kristen itu, dia benci sekali dengan Islam, lalu dia katakan Muhammad itu sangat terpuji. Nonsense. Orang Yahudi benci sekali dengan Yesus. Orang Yahudi menganggap Yesus itu dibakar di kotoran-kotoran. Itu fakta. Baca Gittin. Baca Gittin itu di kitab Yahudi itu kalau ingin ilmu gitu ya. Dan ada banyak. Ini kisah. Saya lanjutin. Ini di historical of ini crucifixion ya. Nah, lanjut. The passage was cited as the early 4th century by Eusebius. Tadi saya bilang kan? Tadi saya bilang apa? Eusebius. Commute. Lanjut. Ustaz Talban. Tadi saya bilang apa? Eusebius kan. Apa jawaban dia? Itu ngarang-ngarang, itu nggak benar, itu nggak benar. Ini orang nggak butuh ilmu berarti. Nggak penting berarti sebenarnya. Tapi at least demi kawan-kawan yang di bawah. Ya, di abad keempat, Eusebius itu menulis, dia masukkan ke bukunya, ya di bukunya itu yang kita kenal dengan sejarah gereja yang dipakai oleh banyak orang. Sejarah gereja. Sejarah gereja buku Eusebius itu dia banyak ngutip-ngutip yang kita nggak tahu sumbernya. Ya, misalnya dia ngutip dari Papias. Ini sekedar informasi aja. Dia ngutip dari Papias, dia ngutip dari misalnya dia cerita tentang Konstantin, bahwa Konstantin itu dulu di dalam pasukannya itu yang tongkat-tongkatnya itu sudah ada kayu salib. Itu semua tidak ada fakta sejarahnya. Itu semua diada-adakan nanti kemudian hari. Faktanya seperti itu. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa it seems written from a Jewish rather than Christian perspective, describing the Christian in a demeaning way as a tribe. Nanti di sini ini ada panjang di sini kawan-kawan penjelasannya. Tapi mungkin ringkasnya karena sudah masuk maghrib di sini. Saya matikan dulu ya. Gini. Ringkasnya, ya Allah belum mati. Ringkasnya begini. Kenapa enggak bisa? Ya. Ringkasnya begini. Kalau ada Oten menyebutkan sumber sejarah tentang penyaliban Yesus, kematian Yesus, atau bahkan kebangkitan Yesus, jangan terima fakta sejarah itu sebelum di cross check kembali. Karena
data eksternal tentang kematian Yesus